Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari ini kita kembali menjadi saksi betapa luasnya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Pagi hari ini kita kembali merasakan betapa besarnya rahmat dan ampunannya untuk kita semua. Dosa demi dosa kita kerjakan nyaris sepanjang hari. Perintah demi perintahnya hampir kita abaikan setiap saat. Tapi lihatlah, Allah yang maha pengasih itu tidak pernah bosan memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita untuk bertobat dan kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang itu tidak pernah menutup pintu ampunannya yang luas. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah, salat Idul Adha dan ibadah kurban yang kita laksanakan pada hakikatnya merupakan syariat Islam yang menghubungkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibadah kurban dan haji adalah dua rangkaian ibadah yang merupakan napak tilas perjuangan dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihi salam dalam melaksanakan dan mematuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kurban bukanlah sekedar rangkaian seremonial, tetapi ibadah yang syarat dengan hikmah, nilai-nilai spiritual, sosial dan kemanusiaan. Dan hikmah tersebut dapat diraih dengan memahami secara mendalam, melakukan rekonstruksi historis dan interpretasi kontekstual perjalanan hidup Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihi salam. Di dalam Al-Quran terdapat 6 ayat yang menyebutkan Ibrahim sebagai seorang yang hanif. Maka Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang hanif dan muslim yang sejati, dan dia bukan pula seorang yang musyrik. Quran surat Ali Imran ayat 67. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari raya Idul Adha adalah kisah tentang sebuah keluarga mulia yang diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk peradaban manusia. Itulah kisah keluarga Ibrahim alaihi salam. Melalui kisah keluarga Ibrahim alaihi salam itu, Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kepada kita betapa pentingnya posisi keluarga dalam membangun sebuah peradaban yang besar, sebuah masyarakat yang bahagia dan sejahtera, tidak hanya di dunia namun juga kelak di akhirat. Sebuah masyarakat tidak akan bisa menjadi bahagia dan sejahtera
jika masyarakat itu gagal dan membangun keluarga-keluarga kecil yang ada di dalamnya. Dan jika kita berbicara tentang keluarga, maka itu artinya kita juga akan bicara tentang salah satu unsur penting keluarga, yaitu yang bernama anak. Dalam kisah keluarga Ibrahim alaihissalam, sang anak diperintahkan oleh sosok Ismail alaihissalam. Inilah sosok anak teladan sepanjang zaman, yang kemudian diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang luar biasanya adalah melalui keturunan Ismail alaihissalam inilah kemudian lahir sosok nabi dan rasul paling mulia sepanjang sejarah manusia, bahkan alam semesta, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, hampir semua dari kita mengikuti bagaimana anak-anak remaja kita yang tergabung dalam geng-geng motor mulai berani melakukan tindakan-tindakan anarkis yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Kita semua juga nyaris menyaksikan setiap hari sudut-sudut jalan raya bagaimana anak-anak dieksploitasi dan diperalat menjadi anak jalanan, mengemis dan meminta-minta sampai mengisap lem dari balik baju yang lusuh dan kotor, tawuran antar pelajar yang sering memakan korban, dan bermacam-macam kasus yang sangat mengkhawatirkan kita semua. Dan semua itu barulah segelintir masalah dan problem anak-anak kita di masa kini. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, harus kita akui dengan jujur bahwa salah satu penyebab utama terjadinya ini semua adalah orang tua itu sendiri. Tidak sedikit orang tua yang terjebak dalam dua sikap ekstrim yang saling bertolak belakang. Sikap yang memanjakan terlalu berlebihan dan sikap pengabaian yang menelantarkan anak-anak. Ada orang tua yang menganggap bahwa kasih sayang kepada anak harus ditunjukkan dengan pemberian dan pemenuhan segala keinginannya. Bahkan ada juga orang tua yang memanjakan anak dengan segala fasilitas untuk mengangkat gengsinya sendiri sebagai orang tua. Pada sisi yang lain, tidak sedikit orang tua yang tidak peduli dengan anak-anaknya atau menunjukkan kepedulian dengan melakukan kekerasan demi kekerasan kepada anak. Karena itu, di hari yang penuh berkah ini, marilah kita berhenti sejenak, membuka hati untuk sejenak belajar dari ayahanda para nabi dan rasul, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Belajar tentang betapa pentingnya nilai keluarga itu, tentang betapa pentingnya nilai seorang anak bagi orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Para ayah dan bunda yang dimuliakan Allah, pelajaran pertama dari kisah Ibrahim alaihissalam adalah bahwa untuk mendapat anak yang soleh, maka orang tua terlebih dahulu berusaha menjadi orang yang soleh. Karena siap menjadi orang tua artinya siap menjadi teladan untuk keluarga, bukan sekedar memberi makan dan mencukupi kebutuhan anak. Keberhasilan Ibrahim alaihissalam mendapatkan karunia anak soleh seperti Ismail alaihissalam adalah karena beliau sendiri berhasil mendidik dan membentuk dirinya menjadi seorang hamba yang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada pada diri kalian teladan yang baik dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Quran surah Al-Mumtahanah ayat 4. Hadirin rahmati Allah, pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Ibrahim alaihissalam ini tentu saja didapatkan setelah ia berusaha menjadi sosok pribadi yang cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua, siapakah di antara kita yang sejak awal menjadi orang tua, sudah berusaha untuk belajar dan berusaha menjadi orang tua yang soleh? Apakah kesibukan kita mensolehkan pribadi kita sudah menyamai kesibukan kita mengurus rezeki dan urusan dunia lainnya? Profesor Dr. Abdul Karim Bakar, seorang pakar pembina anak dan keluarga, menegaskan bahwa tarbiyah dan pembinaan keluarga yang kita capai itu adalah gambaran tentang bagaimana pembinaan pribadi kita sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah jika ingin memiliki anak yang soleh,
maka bersungguh-sungguhlah meminta dan mencita-citakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabdikan doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam itu di dalam Al-Quran. Rabbi habli minas salihin, Tuhanku karuniakanlah untuk seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Quran surah As-Saffat ayat 100. Kemudian di ayat lain Allah jelaskan, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang-orang yang menegakkan sholat, juga keturunan dariku. Ya Tuhan kami, kabulkanlah doaku ini. Quran surat Ibrahim ayat 40. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, mungkin banyak di antara kita yang sekedar mau memiliki anak yang soleh, tapi siapa di antara kita yang sungguh-sungguh berdoa memintanya kepada Allah dan kelopak mata yang berderai air mata? Siapa di antara kita yang secara konsisten menyelipkan doa-doa terbaiknya untuk keluarga dan anak-anaknya? Jika kita memang sungguh-sungguh bercita-cita mendapatkan anak soleh, maka kita harus berpikir dan berusaha sungguh-sungguh pula mencari jalannya, sama bahkan lebih dari saat kita bercita-cita ingin mempunyai penghasilan yang besar, rumah tinggal impian, dan kendaraan yang idaman kita. Hadirin rahmati Allah, berikut ini beberapa hal yang sungguh-sungguh harus kita jalankan untuk mewujudkan impian memiliki anak yang soleh. Yang pertama, konsisten mencari rezeki yang halal untuk keluarga. Hadirin rahmati Allah, dalam pandangan Islam, apa yang dikonsumsi oleh manusia akan berpengaruh terhadap perilakunya. Karena itu Islam mewajibkan kepada seorang orang tua untuk memberikan hanya makanan halal yang diperoleh melalui harta yang halal kepada anak-anak mereka. Bahkan nafkah yang halal untuk keluarga akan dinilai sebagai sedekah. Rasulullah SAW bersabda, Innal muslima idza anfaqa ala ahlihi kanat lahu shadaqah. Sesungguhnya seorang muslim itu jika memberi nafkah kepada keluarganya, maka itu akan menjadi sedekah untuknya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadirin rahmati Allah, untuk memberikan nafkah yang halal tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua. Dan untuk kita harus selalu mengingat peringatan Rasulullah SAW tentang hal tersebut. Rasulullah bersabda, Yati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminan halal amin haram. Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seorang tidak lagi peduli apa yang dia kumpulkan, apakah dari cara yang halal atau dari cara yang haram. Hadis riwayat Al-Bukhari. Apakah kita termasuk yang disebutkan Rasulullah dalam hadis ini? Orang yang tidak peduli dari mana mengais dan membawa pulang nafkah untuk keluarga, apakah itu dari hasil suap, korupsi dan manipulasi seperti sekarang ini sedang menjadi tren sebagian pejabat di negeri ini? Semoga saja tidak. Karena nafkah yang tidak halal yang tumbuh menjadi daging dalam tubuh, Rasulullah berpesan, la yadkhulul jannata lahmun nabata minas suqtin naru aw labi. Tidak akan masuk surga daging tumbuh dari harta haram, karena neraka lebih pantas untuknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kedua, memberikan kasih sayang kepada anak tetapi tidak memanjakan anak. Pada hari ini, seiring dengan perkembangan teknologi yang nyaris tak terbendung, kita sudah tidak aneh lagi melihat anak-anak yang dibekali oleh para orang tua dengan peralatan-peralatan komunikasi yang bisa apa saja, termasuk mengakses tayangan-tayangan pornografi. Di samping dampak lain seperti kecanduan game dan semacamnya yang semakin merenggangkan hubungan komunikasi antara anak dan orang tua, ini adalah satu contoh kasus di mana mungkin saja kita menganggap itu sebagai bukti kasih sayang kita kepada mereka. Namun mari kita memikirkan dengan jernih bahwa bukti cinta dan sayang kita yang sesungguhnya kepada mereka adalah dengan berusaha menyelamatkan mereka dari api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah.
Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya ada manusia dan batu. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Apakah kita rela membiarkan anak-anak kita terpanggang dalam kobaran api neraka? Apakah kita rela membiarkan anak-anak yang kita sayangi menjadi bahan bakar neraka Allah? Nauzubillah, summa nauzubillah. Para ayah bunda yang berbahagia, selanjutnya yang ketiga adalah terus belajar menjadi orang tua yang soleh, orang tua yang cakap. Apakah kita sudah mengetahui sebuah panduan dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anak-anak kita? Apakah kita sudah memahami bagaimana menghadapi karakter anak-anak kita yang berbeda itu? Kita tidak dilarang mempelajari konsep pendidikan anak dari siapa saja, tapi selalu ingat bahwa konsep pendidikan dan pembinaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang terbaik dan yang wajib untuk kita jalankan. Tentu saja kita tidak lupa untuk meneladani jejak para sahabat Nabi dan ahlul bait beliau secara benar dan tidak berlebih-lebihan. Cobalah kita renungkan betapa banyak hal yang harus kita pelajari sebagai orang tua. Karenanya, sesibuk apapun urusan dunia kita harus menyediakan waktu untuk belajar menjadi orang tua yang soleh dan cakap. Itulah harga yang harus kita bayar untuk menyelamatkan keluarga kita dari kobaran api neraka yang membara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, mengapa kita harus benar-benar serius merancang kehadiran anak soleh dalam rumah tangga kita? Menjawab pertanyaan ini, mari kita renungkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza matabna adama in qatamu illa min salasin, shadaqatin jariyah, aw ilmin yunfa'u, aw waladin shalihin yad'ulah." Apabila anak Adam atau manusia meninggal dunia, maka terputuslah amal-amalnya darinya kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Kemudian ilmu yang manfaat. Kemudian anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1631. Melalui hadis ini Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa anak yang soleh adalah investasi yang tak ternilai harganya. Anak yang soleh adalah pelita yang tak padam meski kita telah terkubur dalam liang lahat. Anak yang soleh adalah sumber pahala yang tak putus meski tubuh kita telah hancur berkalang tanah. Sebaliknya, anak-anak yang tidak soleh kelak akan menjadi sumber bencana bagi kehidupan kita para orang tua di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, namun jika kita merasa gagal setelah mengerahkan upaya sungguh-sungguh untuk menghadirkan sosok anak soleh dalam rumah tangga kita, janganlah kita berputus asa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi putus asa itu, kita harus belajar dari kesabaran dan keteguhan Nabi Nuh alaihissalam yang anaknya terus mengajak anaknya ikut bersamanya, meski kemudian anaknya memilih untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayatnya. Kesabaran juga hal penting mendasar yang harus kita miliki dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Maraknya kasus perceraian adalah bukti bahwa banyak orang tua yang egois memikirkan dirinya sendiri dan lupa bahwa anak-anak sangat membutuhkan sebuah keluarga yang utuh. Karenanya bersabarlah, karena Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Selanjutnya kepada para pemilik dan pelaku media, ingatlah media-media yang Anda miliki dan kelola telah terbukti sebagai alat paling efektif menyampaikan kebaikan dan keburukan. Ingatlah jika Anda mencari nafkah dengan cara menyebarkan nilai kebatilan melalui media, maka itu adalah menjadi nafkah haram untuk diri dan keluarga Anda. Hadirin rahmati Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini di momen Idul Adha ini, mari kita renungkan tentang hakikat berkurban. Kurban adalah usaha kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan mematuhi semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Hasilnya akan memunculkan dan meningkatkan sikap kepedulian sosial sebagai wujud kesempurnaan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyembelih kurban berarti
membunuh sifat-sifat kebinatangan dengan menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai harkat dan martabat kemanusiaan. Kita manusia adalah makhluk yang paling utama, tapi jika tingkah laku kita dikuasai nafsu, maka jatuhlah derajat kita bahkan lebih hina dibandingkan dengan binatang ternak. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak berguna untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, balkum adall, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran surat Al-A'raf ayat 179. Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kita untuk mengorbankan anak-anak kita, tetapi Allah meminta kita untuk mengorbankan apa yang sudah Allah berikan berupa harta kekayaan kita kepada sesama. Allah juga meminta kita untuk mengorbankan waktu yang sudah diberikan kepada kita untuk beristiqomah, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya, waktu untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Hadirin dirahmati Allah, coba kita tengok saudara-saudara kita di Palestina. Kita bayangkan bagaimana penderitaan mereka. Mereka bukan saja mengorbankan harta bahkan nyawa sekalipun untuk melawan kekejaman Zionis Israel. Kita di Indonesia, apa yang sudah kita korbankan? Terkadang kita mengorbankan harta kita jalan Allah aja masih terasa berat buat kita. Padahal harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang kelak kita akan pertanggungjawabkan di yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atan wa lam yadh fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya kemampuan berkurban tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah mendekati atau menghampiri tempat sholatku. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Hadirin dirahmati Allah, kehormatan dan harga diri seorang tidak ditentukan oleh miliaran harta yang dia miliki, tidak pula gelar, pangkat dan jabatan yang disandangnya, tapi karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban yang kita laksanakan merupakan upaya kita untuk semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah, di penghujung khutbah ini mari kita sejenak menundukkan jiwa dan hati untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Sang Maha Mendengar, Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa ini terhantarkan ke sisi Allah bersama dengan ibadah kurban yang kita tunaikan hari ini. Amin, amin ya mujibas sa'irin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina wa ala ali Muhammad. Allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang menciptakan kami. Engkaulah satu-satunya yang berhak untuk kami sembah. Hari ini kami datang mengutuk pintu ampunan-Mu. Hari ini kami hadir bersimpu dengan peluh-peluh dosa yang melekat di tubuh kami yang lemah ini. Ya Allah, betapa kami sering lupa bahwa kehidupan dunia ini sangat singkat, hingga kami pun jatuh dan jatuh lagi dalam kedurhakaan terhadap perintah-Mu. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, jika Engkau menutup pintu ampunan-Mu yang agung, kepada siapa lagi kami terus mencari ampunan? Ya Allah, ya Rabbana, dari bumi Khatulistiwa ini, perkenankan doa kami untuk saudara-saudara muslim kami yang terjajah dan tertindas di berbagai belahan bumi-Mu. Ya Rabbana, berikan keteguhan dan kesabaran kepada saudara-saudara kami di Palestina dan di bumi manapun mereka tertindas. Kerahkan bala tentara-Mu di alam semesta ini untuk meluluh lantakan para penindas mereka hancur-hancurnya. Lindungilah kehormatan mereka, jadikan mereka yang gugur sebagai syuhada
yang selalu hidup di sisimu, segerakan pertolonganmu untuk mereka ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbana, di sisa-sisa hidup kami ini berikanlah kekuatan kami untuk selalu berbakti dan menjadi anak yang soleh untuk ayah bunda kami. Jika mereka masih hidup, izinkanlah kami untuk berkhidmat dan melayani mereka dengan sebaik-baiknya di sisa-sisa usia mereka. Jika ayah bunda kami telah tiada, maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan, penerang alam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra putri kami. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat memberi kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, jadikan anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami saat kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan mencintai sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari kerakusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan untuk kami para pemimpin yang adil dan mencintai syariat-Mu. Izinkan kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat-Mu yang maha adil. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepadamu. Engkau maha mendengar, Engkaulah penguasa satu-satunya yang hak, Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Ya Allah ya Rahim, seperti Engkau kumpulkan kami dalam keadaan yang baik dan di tempat yang baik ini, kami mohon kumpulkan dan satukan kami dengan keluarga kami dan juga keluarga kami kelak dalam keadaan surga-Mu. Sempurnakan surga dengan kehadiran keluarga kami di dalamnya ya Rabb. Ya Mujibas Sa'in, beri kesempatan kepada kami untuk menyelesaikan tobat kami sebelum ajal menjemput kami. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur man innaka khairun nasirin wabtah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin wal kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.